Jika kalian ingin belajar kripto, mulailah dengan belajar teknologinya. Luangkan waktu baca white papernya dan jangan dengerin itu semua teori konstipasi, kontrasepsi, kontra sapi dan seterusnya apapun itu, karena lagi-lagi itu tidak bikin kalian jadi tambah pinter. Trading pada dasarnya adalah aktivitas berdagang, yakni kegiatan yang melibatkan pembelian dan penjualan suatu produk dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Nah, ada 3 kriteria yang selalu saya gunakan untuk menguji apakah seorang trader sesungguhnya sedang trading atau hanya sedang bertaruh alias berjudi. Yang pertama adalah product knowledge, yakni pemahaman tentang produk yang sedang dia perjualbelikan atau dia tradingkan. Jika produk yang sedang diperdagangkan adalah suatu aset kripto misalnya, maka coba jelaskan secara mendetail apa kegunaan aset kripto tersebut, apa keunggulannya dibandingkan dengan produk lainnya, serta mengapa manusia membutuhkan produk tersebut. Saya tidak pernah menemukan pedagang yang tidak paham akan produk yang sedang dia perdagangkan. Jika produk yang sedang diperdagangkan saja tidak paham, maka ada kemungkinan yang bersangkutan hanya sekedar ikut-ikutan yang lagi hype aja, alias untung-untungan, dan tanpa disadarinya sebenarnya sedang bertaruh alias berjudi. Yang kedua adalah proven trading system, dan yang ketiga adalah money management yang diwujudkan dalam bentuk trading plan. Dalam video kali ini saya hanya akan bahas yang pertama dulu, khususnya sehubungan dengan aset kripto. Yang kedua dan yang ketiga saya akan bahas dalam video selanjutnya. Karena itu, biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kami, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini, aktifkan tombol alertnya, supaya YouTube memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali kami mengunggah video-video terbaru dari kami. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan klik juga tombol like-nya. Oke, product knowledge. Buat yang trading, khususnya aset kripto, bisakah kalian jelaskan apa itu aset kripto? Misalnya Bitcoin yang sedang kalian tradingkan. Apa kegunaannya atau use case-nya? Apa keunggulan produk tersebut dibandingkan produk lainnya? Serta mengapa manusia membutuhkan produk tersebut? Kebanyakan penjelasan tentang Bitcoin yang saya temukan di internet mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah uang masa depan yang akan menggantikan uang fiat yang manusia pakai sekarang ini. Keunggulannya banyak sekali bila dibandingkan dengan uang fiat, karena uang fiat itu pada dasarnya adalah uang sampah yang dicetak tanpa jaminan emas oleh suatu lembaga bank sentral, yakni The Fed, yang tidak lain adalah sebuah bank swasta kepanjangan tangan keluarga Rothschild, Illuminati, atau elit global. Pertanyaannya adalah, jika uang dolar adalah uang fiat sampah yang dicetak tanpa jaminan emas, maka apakah Bitcoin ada jaminan emasnya? Nggak ada juga kan? Dan coba periksa white paper Satoshi Nakamoto ketika Bitcoin pertama kali lahir ke dunia, apakah di situ dituliskan bahwa Bitcoin ini adalah uang masa depan guna menggantikan uang fiat sampah ciptaan The Fed kepanjangan tangan Illuminati atau elit global? Teori-teori konstipasi, teori-teori kontrasepsi, teori konspirasi kayak ginian adalah semacam gosip murahan yang mungkin mengandung unsur hiburan. Namun hati-hati ya, semuanya ini hanyalah fiksi. Pernah ada yang komentar di video rekan saya Ibu Analia dengan menggunakan buku Da Vinci Code sebagai sumber referensi.
Sayangnya memang zaman sekarang ini memang banyak orang sudah jarang ke toko buku. Salah satu toko buku favorit saya zaman dulu, toko buku Gunung Agung, sekarang ini sudah tutup. Kalau Anda pergi ke toko buku, maka di situ akan nampak jelas bahwa novel Da Vinci Code karya Dan Brown ini adalah fiksi. Oke, begini cara saya menjelaskan Bitcoin kepada orang-orang di sekitar saya. Bitcoin ini adalah solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di kehidupan kita sehubungan dengan sistem keuangan, khususnya dalam hal medium of exchange atau alat tukar, dan storage of value atau sebagai sarana menyimpan nilai, dalam hal ini purchasing power alias daya beli atau kemampuan tukar. Filosofi sesungguhnya berawal dari kelemahan manusia itu sendiri. Sejak dilahirkan ke dunia, manusia memiliki kemampuan untuk tidak jujur. Manusia itu bisa bohong. Film Jim Carrey berjudul Liar Liar adalah film komedi yang sangat brilian. Berawal dari doa seorang anak kecil akan mukjizat Tuhan, sehingga untuk sehari aja ayahnya kehilangan kemampuan untuk berbohong. Sadarkah Anda, ada beberapa aktivitas manusia mulai digantikan oleh teknologi. Untuk aktivitas bersih-bersih di rumah misalnya, sekarang sudah ada robot yang bisa Anda perintah pakai voice command atau cukup klik di HP Anda. Khusus untuk sistem keuangan, selama mengandalkan manusia, maka rawan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Uang sendiri sebagai medium of exchange dibuat sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Berarti, sejak awal kemungkinan terjadinya pemalsuan uang itu sudah ada. Selain itu, ketika seseorang hendak melakukan suatu pembayaran ke orang lain, maka hal itu selalu dilakukan melalui jasa perantara, trusted third party, pihak ketiga terpercaya, dan dalam hal ini adalah bank. Ada banyak sistem keamanan atau security yang dibuat sedemikian rupa guna mencegah terjadinya pembobolan, yang berarti sejak awal memang sudah ada risiko terjadinya pembobolan itu. Selama sistem itu mengandalkan manusia, maka selalu ada risiko terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan yang kemudian diselesaikan dengan hukum dan hukuman. Akan tetapi hukum dan hukumannya juga lagi-lagi dijalankan oleh manusia, sehingga dalam pelaksanaan sistemnya sendiri lagi-lagi mengandung risiko penyelewengan atau penyalahgunaan. Karena itu, seseorang yang menggunakan nama internet Satoshi Nakamoto namanya, menciptakan suatu sistem pembayaran elektronis baru yang tidak mengandalkan manusia secara langsung, sehingga tidak lagi diperlukan manusia yang jujur. Karena itu disebut trustless, yakni tidak dibutuhkan lagi trusted third party, dan sebagai gantinya adalah sebuah jaringan komputer terdesentralisasi, sistem pencatatan transaksi atau ledger yang didistribusikan secara luas dalam jaringan peer-to-peer dan tidak ada lagi keterlibatan manusia dalam melakukan validasinya. Jadi ingat ya, trustless dan decentralized, dua hal ini adalah prinsip penting dalam teknologi jaringan peer-to-peer di atas yang kita kenal dengan sebutan blockchain network. Dan sekarang saya akan jelaskan kepada Anda apa itu blockchain. Namun sebelumnya saya perlu kasih tantangan dulu. Jika saya ingin melakukan pembayaran atau transfer sejumlah nilai uang tertentu di mana saya tidak mau mengandalkan bank, 100% transparan, tidak butuh trusted third party, tidak mengandalkan manusia, bagaimana solusinya? Ketika Anda mentransfer uang melalui bank, maka bank pada dasarnya melakukan pencatatan, di mana Anda akan menerima bukti transfer dari bank. Nah, berhubung kita sekarang akan menggantikan bank atau trusted third party dengan blockchain, maka harap diingat bahwa blockchain ini memiliki tugas yang sama, yakni melakukan pencatatan.
Catatan transaksi dalam dunia akuntansi dikenal dengan istilah ledger. Guna keamanan data transaksi tersebut digunakan metode kriptografi. Sebagaimana dikatakan oleh Satoshi dalam white paper-nya, what is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Perhatikan ya, bukti kriptografi jauh lebih secure dan lebih bisa dipercaya ketimbang manusia atau trusted third party. Manusia itu bisa bohong, sementara kriptografi sejak awal diciptakan tidak punya kemampuan untuk itu. Salah satu konsep dasar penting atau bahkan paling penting dalam kriptografi adalah hashing, yakni merubah suatu input data menjadi suatu fixed size output. Salah satu yang paling banyak dipakai adalah SHA-256. SHA adalah singkatan dari Secure Hash Algorithm, dan angka 256 menunjukkan ukuran panjangnya hash output. Dalam hal ini adalah 256 bit atau 32 bytes, dan berhubung 1 bytes itu terdiri atas 2 karakter heksadesimal, maka akan nampak serangkaian huruf dan angka sebanyak 64 karakter, yakni angka 0 sampai angka 9, A sampai F. 64 karakter kombinasi angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F ini namanya hash. Guna menjelaskan cara kerja kriptografi dan SHA-256, maka buka browser internet Anda. Dan saya pakai browser Chrome. Masuk ke website andersbrownworth.com/blockchain/hash. Link saya berikan di deskripsi. Akan tampil kotak kosong, yakni data, dan ada hash yang berisikan serangkaian karakter yang panjangnya 256 bit. Jika Anda ketikkan data apapun, maka hash-nya langsung berubah. Anda bisa memasukkan apa saja mulai dari huruf, angka, sampai misalnya program coding tertentu, hash-nya akan berubah dan selalu memberikan hash yang unik. Sekarang, klik block. Maka Anda akan temukan muncul 4 baris, yakni block number, nonce, data, dan hash. Serta ada satu tombol mine di bagian bawah. Block number adalah nomor blok. Nonce adalah singkatan dari number used once dan merujuk pada satu angka dalam sebuah protokol algoritma kriptografi guna memastikan keunikan dan randomness atau keacaan. Nah, tombol mine atau mining mengacu pada proses validasi dan penambahan transaksi baru ke dalam sebuah blockchain. Ini adalah mekanisme penting yang memungkinkan pembentukan blok baru dan menjaga keamanan dan integritas dari jaringan blockchain yang terdesentralisasi ini. Jadi mining ini sebenarnya adalah proses validasi dan penambahan transaksi baru dalam blockchain. Disinilah intinya. Kalau ada transaksi lewat bank, maka ada petugas bank yang melakukan validasi dan mencatat transaksi Anda. Bank ini disebut trusted third party, pihak ketiga yang Anda dan siapapun yang bertransaksi dengan Anda sama-sama meyakini pihak ketiga ini sebagai validator terpercaya. Sekarang perhatikan hash-nya. Hash diawali dengan 0000F. Coba sekarang rubah datanya dengan memasukkan suatu angka atau huruf apa saja. Begitu Anda rubah datanya, maka hash langsung berubah dan lihat hash diawali dengan E1, E6 dan selanjutnya. Serta perhatikan background sekarang berubah jadi pink yang artinya data tersebut tidak valid lagi, butuh divalidasi. Tugas Anda sekarang adalah mencoba memasukkan angka nonce
yang tepat sedemikian hingga hashnya kembali diawali dengan 4 angka 0. Kalau Anda lakukan manual, mungkin sampai besok juga belum kelar. Nah, karena itu sekarang klik main. Komputer Anda akan bekerja sebentar dan hasilnya adalah nonce kini berubah jadi 71.850. Dan hash sudah diawali dengan angka 000 serta perhatikan warna background sekarang berubah jadi hijau kembali yang artinya data ini sudah divalidasi. Sampai tahap ini Anda sudah mencoba proses demo apa yang terjadi dalam satu blok. Dan sekarang coba klik blockchain. Maka Anda akan menemukan serangkaian blok yang pada dasarnya adalah sebuah ledger atau catatan transaksi semua orang, mirip seperti catatan transaksi atau ledger yang dilakukan oleh bank. Perhatikan hash pada blok nomor 1, sama dengan previous hash pada blok berikutnya. Ini mengakibatkan jika ada yang berusaha untuk ngehack atau merubah data pada blok nomor 2 misalnya, ini akan membuat rantai blockchain ini terputus dan Anda terpaksa harus remining seluruh blok-blok berikutnya. Mulai dari blok nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Berhubung blockchain ini didistribusikan secara peer-to-peer, berarti yang pegang catatan ledger ini bukan cuma satu aja, tapi banyak. Maka ini membuat perubahan data ini menjadi tidak dimungkinkan. Guna lebih memahami distributed ledger ini, sekarang coba klik distributed. Maka akan tampil rantai blockchain milik peer A, peer B, peer C, dan seterusnya. Sekarang coba rubah data misalnya di blok nomor 4, peer A. Tambahkan aja huruf apa terserah. Anda terpaksa harus remining blok nomor 4 dan seluruh blok berikutnya. Memang bisa, tapi coba sekarang scroll down ke bawah, Anda akan lihat bahwa hash peer A blok nomor 4 tidak lagi sama dengan hash blok nomor 4 peer B, di mana hash blok nomor 4 peer C itu sama dengan peer B, demikian juga dengan peer yang lainnya. Dengan kata lain berarti hash blok nomor 4 peer A ini beda sendiri. Alias peer A, blockchain-nya tidak valid. Anda perhatikan sistem ini memang didesain tidak bisa dicurangi. Berbeda dengan sistemnya trusted third party, di mana karena mengandalkan manusia, dan manusia itu bisa bohong dan bersekongkol dengan manusia lainnya untuk sama-sama berbohong, maka terpaksa harus dibuatkan hukum dan hukumannya yang kembali mengandalkan manusia yang juga bisa berbohong dan diajak bersekongkol untuk sama-sama bohong. Maka distributed ledger atau catatan transaksi ini sekali lagi adalah begitu dia sudah jalan, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, tips buat kalian yang masih ABG dan lagi galau karena habis dibohongin sama pacar, solusinya adalah kalian move on-nya ke blockchain aja. Karena blockchain tuh sejak awal diciptakan emang nggak bisa bohong. Pertanyaan selanjutnya, kok mau ya para peers ini memperkerjakan komputernya untuk memvalidasi transaksi alias menyelesaikan mining dalam blockchain? Jawabnya adalah karena ada reward atau hadiah yang diberikan bagi peer atau node istilahnya yang berhasil menyelesaikan blok baru dan sistemnya adalah dulu-duluan. Karena itu, antara peer satu dengan peer lain di seluruh dunia, mereka semua ini saling berlomba. Mekanisme sistem reward ini dikenal dengan sebutan konsensus mekanisme. Dan untuk Bitcoin, karena proses rewardingnya adalah dulu-duluan menyelesaikan blok baru, maka konsensus mekanismenya dikenal dengan sebutan proof of work. Hadiah Bitcoin yang diberikan mula-mula adalah 50 Bitcoin per blok,
Dan setiap 4 tahun sekali besaran hadiah ini akan turun jadi setengahnya, jadi 25, dikenal dengan peristiwa halving pertama, kemudian 4 tahun sesudah itu jadi 12,5, yakni halving kedua, dan 4 tahun sesudahnya jadi setengahnya lagi, yakni 6,25, yakni halving ketiga, dan nanti di tahun 2024 sampai 2028 akan terjadi halving keempat, jadi 3,125 Bitcoin per blok. Pertanyaannya lagi, lah kok mau nih para peers ini investasi komputer dan mempekerjakan komputernya untuk melakukan validasi kalau hanya dibayar pakai Bitcoin? Emangnya Bitcoin bisa dipakai buat bayar listrik, mengembalikan uang investasi buat beli komputer dan seterusnya dan seterusnya? Jawabnya, karena siapapun yang ingin melakukan transaksi menggunakan blockchain teknologi hanya bisa melakukan pembayaran menggunakan media atau medium of exchange atau alat tukar Bitcoin. Jadi, jika ada yang ingin transfer seseorang menggunakan teknologi blockchain Bitcoin, maka Anda harus beli dulu Bitcoinnya punya orang, milik seseorang. Kemudian Anda mentransfernya melalui blockchain dan nanti pihak penerima dapat menjual Bitcoinnya kepada orang lain lagi yang membutuhkan Bitcoin untuk bertransaksi di dalam blockchain. Jadi jangan lagi bilang bahwa Bitcoin ini tidak ada use case-nya dan tidak ada gunanya. Pada saat Anda ingin mentransfer seseorang, di mana saat itu sedang libur lebaran misalnya, bank pada tutup, maka blockchain ini mesin jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa kenal libur, ndak kenal cuti. Kalau mesin di salah satu peer rusak, karena satu dan lain hal misalnya, maka mesin di peer lain ini tetap jalan. Bagi yang bilang bahwa Bitcoin ini tidak ada use case-nya, maka saya gantian tanya. Anda lebih percaya mana? Bukti kriptografi alias cryptographic proof atau trusted third party berdasarkan kerja manusia yang perlu diancam berbagai hukuman karena bisa bohong? Kriptografi ini adalah berdasarkan security hash algorithm yang memang sejak awal tidak bisa bohong, tidak bisa curang. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu Bitcoin akan menggantikan uang fiat sampah bernama dolar atau Chinese yuan atau rupiah yang tidak ada jaminan emasnya dong? Pendapat saya, ya nggak gitu juga. Bitcoin ini adalah media pembayaran peer-to-peer yang mengandalkan teknologi blockchain yang juga sama-sama tidak ada jaminan emasnya. Tren yang bisa terjadi adalah teknologi yang dipakai uang fiat yang akan berkembang dan berpotensi mengadopsi teknologi blockchain ini. Di mana ini adalah cikal bakal lahirnya Central Bank Digital Currency atau CBDC. Ada satu hal yang tidak dimiliki Bitcoin, dan itu adalah jumlah supply-nya yang fix. Hanya ada 21 juta Bitcoin yang bisa di-mining. Di mana ini adalah salah satu keunggulan utamanya, karena jumlahnya terbatas, maka dapat berfungsi sebagai storage of value. Akan tetapi, jumlahnya yang fix ini juga sekaligus kelemahannya. Jumlah suplai uang atau money supply adalah tools yang sangat penting dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jika jumlahnya fix, maka ketika ekonomi negara terpuruk dalam resesi, maka terjadilah spiral deflation, dan di tahun 1929 Amerika sudah pernah mengalami the Great Depression. Salah satu syarat World Reserve Currency, supply-nya itu harus fleksibel, bukan fix. Hal ini sudah dikemukakan oleh Robert Triffin sejak awal Bretton Woods Agreement di tahun 1944. Triffin sudah memprediksi bahwa gold standard suatu saat akan gagal karena sebagai World Reserve Currency, maka ekonomi Amerika Serikat harus senantiasa berada dalam kondisi defisit guna mencukupi kebutuhan likuiditas US dollar di seluruh dunia.
Jadi perhatikan ya, saya adalah fans kripto, saya adalah supporter blockchain teknologi. Namun, saya meletakkan argumentasi Bitcoin dan blockchain teknologinya ini pada keunggulan teknologinya berdasarkan fakta, bukan dengan menggunakan teori kontrasepsi. Teori konspirasi yang justru merusak image kripto itu sendiri. Oh, by the way, The Simpsons itu kartun ya. Dan harap diingat, Dan Brown itu penulis novel fiksi. Sekali lagi saya ingatkan, jika kalian ingin belajar kripto, mulailah dengan belajar teknologinya. Luangkan waktu baca white papernya, dan jangan dengerin itu semua teori konspirasi, kontrasepsi, kontra sapi, dan seterusnya apapun itu, karena lagi-lagi itu tidak bikin kalian jadi tambah pinter. Kecanduan teori-teori konspirasi di atas itu malah bisa mengakibatkan hilangnya kemampuan kalian membedakan mana fiksi, mana non-fiksi. Lama-lama nanti Harry Potter kalian juga bilang beneran. Harry Potter! Terus apa kelemahan Bitcoin? Masa nggak ada kelemahannya? Terus kalau Ethereum itu gimana? Smart contract itu apa? Kemudian apa itu e-wallet, MetaMask, atau Exodus? Dan yang lebih parah, ada yang trading kripto, tapi tidak paham apa itu public address atau private key, dan mnemonic juga nggak tahu. Kemudian apa itu proof of stake, stablecoin, algorithm stablecoin, terus kemudian ada kode ERC20, ERC721, BEP20, NEP5 atau NEO, TRC20, BRC20, kemudian ada Stellar, Avalanche, Cosmos, dan masih banyak lagi. Juga kenapa ya ada centralized exchange bisa bangkrut? Katanya secure karena ngandalin teknologi blockchain yang nggak bisa bohong, nggak bisa curang. Nah kenyataannya kok bangkrut. Terus ada juga Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap alias decentralized exchange. Apa bedanya dengan centralized exchange? Aman nggak? Dan jangan lupa kita baru bahas kriteria pertama, product knowledge. Bagaimana dengan kriteria kedua, proven trading system? Bagaimana menentukan mau beli kripto yang mana? Kapan jualnya? Dan bagaimana dengan kriteria ketiga, trading plan-nya kayak apa? Money management-nya seperti apa? Apakah ada di antara kalian yang butuh penjelasan saya sehubungan hal ini semua? Gampang. Jawabnya adalah Wanipiro. Enggak. Saya bercanda. Cukup pastikan Anda sudah subscribe, aktifkan tombol alert, klik like, dan ketik di komentar hal-hal yang butuh bantuan penjelasan dari saya. Saya akan bahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.